Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak gambaran tentang orang percaya dalam Alkitab. Salah satunya adalah orang percaya digambarkan sebagai kawanan domba Allah, dan Allah adalah gembala mereka. Mengapa Allah memilih kawanan domba sebagai gambaran tentang kehidupan orang Kristen? Padahal Tuhan menciptakan banyak binatang, tetapi Ia memilih menggunakan domba sebagai gambaran tentang kehidupan orang percaya. Pasti hal ini mempunyai makna untuk kita pelajari dan pahami. Karena itu kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Saya percaya bahwa renungan ini akan mendorong saudara untuk menyerahkan hidupmu pada penggembalaan Tuhan sendiri. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share juga link video ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Domba adalah binatang yang diciptakan tanpa mempunyai sistem pertahanan diri. Ular misalnya adalah binatang yang mempunyai sistem pertahanan diri, yaitu gigi, otot, dan juga bisa. Saat ada ancaman atau serangan terhadap ular, ular mempunyai kemungkinan untuk selamat dengan menggunakan giginya, dengan menggunakan ototnya, seperti ular piton misalnya, dan juga ular bisa selamat dengan menggunakan bisa yang dia miliki. Binatang lain seperti sapi juga diperlengkapi dengan sistem pertahanan diri, yaitu tanduknya dan tenaganya yang kuat. Berbeda halnya dengan domba. Ia adalah binatang tanpa sistem pertahanan diri. Pada waktu ia mendapat ancaman atau diserang oleh binatang buas, ia tidak mempunyai kaki yang panjang untuk bisa lari dengan cepat seperti rusa untuk menyelamatkan diri. Domba juga tidak mempunyai tanduk yang kokoh untuk menyerang. Jadi semua binatang bisa hidup tanpa kehadiran gembala, tetapi domba tidak. Bila domba disediakan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun lamanya, ia tetap akan mati, karena bulunya harus dicukur secara rutin oleh gembala. Bila tidak, ia akan mati karena bulunya yang terlalu tebal. Jadi kesimpulannya, domba adalah binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Ia senantiasa membutuhkan kehadiran sang gembala untuk bisa hidup dan berkembang. Kehadiran gembala adalah jaminan agar domba dapat selamat dan tetap hidup. Jadi kalau Tuhan menggambarkan kita sebagai kawanan domba, artinya Tuhan sedang mengatakan bahwa saudara dan saya sebenarnya tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan kehadiran gembala kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Jika saudara memutuskan untuk menjalani kehidupanmu sendiri, saudara dalam bahaya. Ada banyak orang Kristen tidak memberikan dirinya untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus. Mereka lebih memilih menggembalakan dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka menderita, hidup mereka dicabik-cabik dan terluka. Tapi bila saudara memberi dirimu digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka saudara aman dan sentosa, atau istilah lain gemah ripa loh jinawi. Apa sajakah berkat-berkat yang akan kita terima bila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita? Berdasarkan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6,
kita menemukan 3 berkat yang kita terima apabila hidup kita digembalakan oleh Tuhan Yesus. Berkat yang pertama adalah berkat penyediaan. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan bahwa kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan berkekurangan. Inilah yang dimaksud dengan berkat penyediaan. Tuhan adalah sumber yang menyediakan segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan bahwa Allah adalah Bapa yang tahu semua yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menasihati kita agar kita tidak khawatir tentang apapun juga. Lalu ayat 2a dari Mazmur 23 tadi berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau adalah makanan terbaik bagi domba. Selain itu, padang luas yang berumput hijau merupakan persediaan yang berlimpah-limpah bagi kawanan domba. Jadi ini adalah gambaran tentang kelimpahan dan penyediaan yang terbaik. Di dalam pemeliharaan Tuhan yang adalah gembala kehidupan kita, maka semua orang yang percaya kepadanya akan mengalami kelimpahan, dan Tuhan akan mengaruniakan semua yang terbaik yang saudara butuhkan. Berkat yang kedua apabila kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita adalah berkat pimpinan atau tuntunan ilahi. Mazmur 23 ayat 2b sampai ayatnya yang keempat berkata demikian, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kata-kata Ia membimbing aku, Ia menuntun aku merupakan jaminan dari Allah bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita untuk digembalakan olehnya, maka kita akan menerima pimpinan atau tuntunannya. Untuk berhasil dalam hidup, kita membutuhkan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau pada masa yang akan datang. Tetapi Allah tidak terbatas. Ia mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ia juga mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita memberi diri dibimbing atau dituntun oleh Tuhan, maka kita pasti berhasil. Tuhan dapat menghindarkan kita dari bahaya. Tuhan juga dapat menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang merugikan. Tuhan dapat membimbing kita untuk membuat keputusan-keputusan yang benar sehingga akhirnya kita berhasil. Bahkan ayat-ayat tersebut berkata bahwa Ia akan tetap membimbing atau menuntun kita di setiap musim kehidupan kita. Pada waktu kita melewati lembah kekelaman, yaitu masa-masa yang suram atau gelap sekalipun, Tuhan berjanji akan tetap menyertai. Bukankah ini merupakan penghiburan yang luar biasa bagi semua orang percaya? Karena itu tidak ada hidup yang lebih baik selain memberi diri digembalakan oleh gembala agung kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang ketiga selanjutnya yang kita dapat apabila kita memberi diri digembalakan oleh Tuhan Yesus adalah berkat perlindungan. Ayat 4d berkata, Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lalu ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat-ayat ini merupakan jaminan tentang perlindungan Tuhan bagi semua orang yang digembalakan olehnya. Gada dan tongkat seorang gembala adalah alat-alat yang diciptakan dan digunakan oleh gembala untuk melindungi kawanan dombanya dari musuh atau lawan, yaitu para binatang buas. Dengan demikian,
Kehadiran gembala dengan tongkat dan gadanya adalah jaminan perlindungan yang akan memberi rasa aman bagi kawanan domba, yaitu saudara dan saya. Bahkan ayat itu tadi berkata, gembala mengurapi kepala domba. Pengurapan minyak atas domba diberikan untuk melindungi domba dari binatang-binatang kecil yang bisa merusak tubuh dan telinganya. Karena kerap kali domba harus melewati semak belukar, sehingga bisa saja binatang-binatang kecil atau ulat-ulat kecil merusak tubuhnya atau masuk ke telinganya dan melukai telinganya. Tetapi bila domba diurapi dengan minyak, maka kepala dan tubuhnya menjadi licin, sehingga bila ada binatang-binatang kecil jatuh di atas kepalanya atau tubuhnya, maka binatang itu tidak dapat menjalar di kepalanya atau tubuhnya karena licin, sehingga binatang-binatang itu langsung jatuh ke tanah tanpa sempat melukai tubuh atau telinga domba. Ini adalah gambaran yang sempurna tentang perlindungan yang diberikan Tuhan atas orang-orang percaya bila mereka memberi hidup mereka digembalakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Bapa kita di sorga. Betapa luar biasanya penggembalaan Tuhan atas kita. Dengan begitu banyaknya berkat yang kita terima bila kita hidup digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka mulai saat ini berilah dirimu digembalakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya agar hidup saudara digembalakan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, sambutlah Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamat dan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa ia berdiri di muka pintu hati saudara dan mengetok. Bila saudara membukakan pintu, maka ia akan masuk ke dalam hati dan hidup saudara, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Yang kedua, milikilah hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan yang diberitakan pada saudara. Seperti domba yang membutuhkan rumput yang hijau dan segar untuk dimakan agar tetap kuat dan sehat, demikian juga saudara membutuhkan asupan firman Tuhan terus-menerus supaya iman dan hati saudara menjadi kuat dan sehat, sehingga saudara dapat bertumbuh dengan baik. Seorang anak yang selalu sakit-sakitan akan mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Sebagai dosen dan tenaga pengajar, saya sering menemukan anak didik yang kesulitan dalam proses belajarnya di sekolah karena punya riwayat sakit-sakitan dan kurang gizi. Tetapi bila seorang anak didik sehat, proses tumbuh kembangnya akan berjalan dengan baik. Jadi bila saudara senantiasa mendapat makanan rohani yang baik, yaitu firman Tuhan, maka saudara akan menjadi kuat dan sehat secara rohani, dan pada akhirnya saudara akan kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan menang. Yang ketiga, berilah luka-lukamu disembuhkan. Domba bisa luka karena binatang buas, karena perjalanan misalnya tertusuk ranting, tersenggol batu, terjatuh, atau serangan hama yang masuk ke telinganya. Itu sebabnya luka-luka domba harus disembuhkan. Ada orang Kristen yang tidak pernah mau terbuka kepada Tuhan, padahal mereka memiliki banyak luka di dalam kehidupan mereka yang harus disembuhkan. Sangat disayangkan, seharusnya mereka terbuka sehingga luka-luka mereka bisa dibalut, diberi minyak, dan disembuhkan. Karena itu berilah dirimu digembalakan oleh Tuhan Yesus, karena dialah gembala yang baik. Amin. Jangan lupa saksikan terus video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.